Hai Dede, gimana hari ini? Baik-baik aja, seneng kok aku hari ini. Habis pra-US, karena aku mau sharing ke mami papi informasi-informasi apa aja yang aku udah aku lewatin dari kelas 7 sampai kelas 9 ini di sekolah sama kehidupan rohani aku. Jadi di sekolah dari awal kelas 7 ada kegiatan MPLS. Itu aku masa perkenalan lingkungan sekolah. Aku bisa ketemu orang-orang baru, lingkungan baru, lingkungan sekolah baru. Kan itu pertama kali aku datang ke Kanisius. Mungkin awal-awal aku jadi orangnya tertutup banget dulu, karena kan baru selesai pandemi juga. Habis itu abis MPLS langsung dilanjut sama National Brotherhood. Itu mungkin konsepnya nyambung, tapi di National Brotherhood tuh kayak mendalami gitu. Aku bisa lebih solidaritasnya lebih terbangun gitu di kegiatan di National Brotherhood dengan teman sekelas sama teman-teman yang lain. Habis itu National Brotherhood aku masih nggak setuju. iya, habis National Brotherhood tuh langsung ada kegiatan-kegiatan yang antar sekolah gitu. Awalnya ada CTS, tapi CTS kelas 7 aku belum ikutin jadi panitia karena waktu itu aku masih malu-malu, tertutup lah. Terus langsung habis itu ada kegiatan paling besar juga yang saya sekap. Aku bisa ketemu orang lain dari luar sekolah. Semua siswa diwajibin jadi panitia. Waktu itu aku nggak daftar panitia, tapi jadi aku masuk yang di panitia yang belum keisi, tapi aku bisa nikmatin gitu di prosesnya di situ. Kamu jadi apa di situ? Panitia apa? Panitia bazar. Oh, bazar. Aku jual-jualan gitu ke pengunjung yang datang, sama aku cari-cari yang sponsor gitu buat biayain acara sasekat. Walaupun kurang banyak kontribusinya, tapi menurut aku ini kayak udah berkesan banget. Wah, jadi pengalaman pertama. Terus di semester 2 kelas 7 aku ikutin camping pramuka. Ini camping pramuka tuh kayak kegiatan paling capek lah ya pas kelas 7. Itu capek banget karena aku awalnya ada pelatihan dulu, habis itu trekking gitu sampai di atas gunung, baru bikin tenda bivak di bumi perkemahan gitu di daerah Gunung Salak. Itu berkesan, tapi kan kebanyakan capeknya jadi kita kurang bisa mau ngambil makna. Aku sih yang kurang ngambil makna waktu itu, masih awal-awal, aku capek banget. Jadi pas di sana tuh asal pulang aja lah, habis itu asal lewat aja. Tapi kelas 7 itu kan kayak permulaan gitu. Terus lanjut di kelas 8 kelasnya di rolling lagi. Aku tuh jadi ketemu banyak orang yang baru, jadi aku nggak sama itu aja. Itu aku lagi seneng banget buat main sama orang baru kelas 8. Terus aku bisa ikutin kegiatan besar-besar lagi kayak sasekat lagi. Itu kan setiap tahun. Oh, sasekat setiap tahun. Oh iya. Kamu jadi panitia deh kalau nggak salah ya? Iya, wajib. Kan gara-gara kelas 7 aku nggak pilih, kan jadinya dipilih ke sponsor dan bazar. Tapi ternyata aku kerjanya bagus. Jadi aku kelas 8-nya jadi koordinator bidang di stand yang baru. Itu kelas 8 SSKP digabung sama SMA, itu buat yang pertama kali. Jadi pengalaman koordinator bidang awalnya aku bingung mau ngapain. Karena kan itu pertama kali juga aku harus memimpin
satu panitia gitu. Jadi yang SMA juga kamu yang pimpin? Iya. Oh. Tapi kan itu pertama kali, jadi SMA-nya kan juga berkontribusi. Ini menurut aku SMA tuh kayak mengambil alih semuanya, tapi yang SMP itu terima jadi gitu. Tapi kita ketua bidangnya kamu? ketua bidang kan ada 4, dari kelas 12, 11, 9 sama 8. Aku yang pas kelas 8 aku yang dapat yang itu paling bawah gitu ya. Jadi semua keputusan yang kelas 12, 9 sama yang kelas 11. Iya, mereka paling banyak kerja lah ya. Aku kan baru pertama kali nih. Tapi aku dari situ banyak belajar juga. Dari situ aku bisa kenalan juga sama yang dari SMA, sama yang adik kelas juga, kelas 7. Itu kan seru banget ya. Di sana kafe aku juga bisa ketemu banyak orang, tapi aku belum ikut lombanya. Habis SNK kan udah tinggal nunggu akhir semester. Jadi waktu itu semester 1 selesai, semester 2 nya pertama-tama ada live in itu menurut aku seru banget, kayak kegiatan paling seru selama aku di CC itu live in. Kenapa? Nah, live in tuh kayak kita jauh dari rumah, tapi kita tetap bareng-bareng gitu sama teman-teman yang akrab. Kita bareng-bareng sama mereka terus pas di kampungnya tuh, kalau kita udah selesai kerja nih, kita pasti nyariinnya teman-teman yang kita seneng gitu. Walaupun di sekitar kita gak ada teman-teman itu, tapi kita bisa malah makin dekat sama yang teman-teman yang dekat rumah kita gitu. Tapi waktu itu aku lagi enak aja sih, soalnya rumahnya pada ya Dekat-dekat. Iya, deket-deket. Di Livin aku juga main gamelan ya. Oh iya, Mami dapat fotonya. Kamu main gamelan di gereja ya? Iya. Aku Mantap. di misa itu, Oh, saat misa kan? iya. Aku 5 hari di sana, di kampung itu. Aku hari pertama gak ngapa-ngapain, soalnya kan baru datang, habis itu bangunnya siang. Terus dagangannya udah habis, orang tua asuh aku. Terus hari kedua, Jualan bensin. iya, hari kedua aku baru mulai ada semangat gitu. Aku bangunnya pagi banget waktu itu, soalnya aku juga lagi diajakin nonton bola. Jam 2 aku udah bangun nonton bola sampai jam 4. Orang tua asuh aku di sana udah pada siap-siap gitu, udah bangun. Oh, udah siap kerja? Udah siap kerja, belum siap kerja, tapi kayak udah bangun kan, dia punya anak. Terus itu ada yang masih pagi, ya sekolah. Terus itu cara bapak asuh aku yang di kampung itu ambil bensin kan harus dari pom bensinnya langsung ya. Jadi bawa mobil. Oh, itu subuh? Enggak, udah agak siang dikit, jam 6, jam 7 gitu. Dia bawa mobil ke pompa bensin. Tapi itu panjang perjalanan itu kayak bagus banget gitu kemana. Oh, kamu ikut? Iya. Aku itu cuma kayak awalnya cuma mau cari perhatian aja. Tapi akhir-akhirnya aku gara-gara ikut itu jadi seneng gitu. Di sana kita bantuin isi bensin, ada yang masukin jirigen juga. Itu sekalian anterin anaknya sekolah itu. Oh, naik mobil itu sekalian anterin anak ke sekolah? Iya. Habis itu kita kan pulang ke desanya. Dari pom bensin itu dia beli bensin, habis itu bensinnya disedot. Oh, dia isi ke tabung mobilnya, habis Ya. itu sedot. Iya, Oh, dia isinya full. full.
habis itu dimasukin ke botol kan satu-satu. Aku bantuin, aku jalanin, itu seru banget. Itu abis in itu udah camping lagi. Waktu itu Iya. bingung banget kenapa harus camping lagi. Padahal aku kira kelas 7 aja gitu campingnya. Itu capek banget kan. Itu jadi ngerasa jadi angkatan pertama gitu yang camping 2 kali Masa? di SMP. Tapi sekarang kelas 8 nya nggak camping lagi, nggak ada pramuka. Oh, pertama udah nggak ada kamu kan? Ada. Nah, dari kelas 7 sama kelas 8 aku ngerasa perkembangannya ya. Aku ngerasa dari Pace 1L itu dari kompetensi cara aku belajar, aku ningkatin nilai aku. Nilai-nilai itu kalau dari lihat grafiknya itu naik terus, jadi aku bisa dibilang kompetensinya naik. Itu pertama yang berkembang. Yang kedua conscience itu kayak cara aku bisa berdoa eksamen gitu, sama berdoa yang efektif. Kan berdoa diajarin kayak kita ngobrol sama sahabat karib gitu, jadi biar kita deket gitu rasanya sama Tuhan, jadi nggak ada jauh-jauh. Jadi selama aku kelas 7 kelas 8 tuh rasanya konsolasi gitu, jiwa aku kayak senengin terus gitu. Itu eksamen aku lancar, bikin jurnal tiap hari kan. Habis itu compassion tuh hati nurani yang bekerja. Dan ini aku rasa berkembang, tapi kurang berkembang. Karena Berkembangnya dulu ya, berkembangnya itu karena aku bisa peka gitu sama kesulitan temen. Tapi di satu sisi kalau aku benar-benar cuek gitu orangnya, tapi benar-benar nggak mau lihat ada sekitar gitu, jadi aku rasanya aku masih ada egoisnya gitu di dalam diri aku. nggak apa-apa, nanti diasah belajar lagi, dicoba lagi untuk peka. Tapi yang benar-benar kayak aku rasa belum berkembang dari kelas 7 sampai kelas 8, mungkin ada perkembangannya, itu leadership. Cara aku memimpin diri sendiri gitu, kayak mandiri, aku ngatur waktu. Itu kan mulai papi ngerasa aku kayak belum mandiri, belum bagus lah ngatur waktunya. Jadi sampai sekarang aku masih berusaha, tapi aku tetap masih dibangunin. Belum bisa bangun sendiri. Terus itu ngatur waktunya tuh kebanyakan main ya, sama belum bisa berkomitmen. Terus? Kan ada satu aspek lagi, komitmen ya. Itu aku belum bisa kembangin dari kelas 7 sampai kelas 8. Komitmen, janji-janji apa ya aku udah mau utarakan, tapi aku tuh tunda-tunda mulu. Coba kamu nanti untuk melakukannya apa yang sudah kamu tetapkan. Aku mau begini, kamu jalanin dulu. Ya aku kan terus mencoba gitu, tapi rasa malas tetap ada gitu. Kalau nggak ada motivasi, akan enggak. Kamu termotivasi oleh apa lo bisa melakukan itu? Coba, motivasi aku ini, udah mencoba lakukan hal yang kamu sudah komit itu. Motivasi aku adalah itu, coba dibantu dengan motivasi kamu apa? Jadi motivasi yang baik ya. Nah, itu udah Pace 1L ya? Iya. Berarti lanjut ke kelas 9. Kelas 9 tuh sedikit lah apa kegiatan-kegiatannya. Udah aku catet kalau kelas 9 tugas yang
lama banget gitu research paper. Iya, emang tahu gitu. Research paper kan sekarang aku udah selesai nih. Ya. Udah selesai sidangnya. Aku udah dapat tanda tangan semuanya. Sidang. Yang kemarin papi hadir. Akhir-akhirnya tuh apa yang aku ekspektasikan itu terjadi gitu. Apa? Ya semuanya berjalan dengan lancar dari hipotesis awalnya gitu sampai penelitiannya sampai akhir itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang aku inginkan. Awalnya tuh kan aku kecewa ya dapet kelompoknya aneh gitu. Tapi yang tengah pinter kelihatan. Pinter. Iya, yang tengah emang juga. Habis itu mungkin ada seimbangnya gitu, nggak bisa tiga-tiganya tuh. Iyalah, ngegendong. Ya, Yang tidur digendong. Cuma kesian. Terus Gak ada namanya. terus iya nanti dia nggak lulus. kenapa itu semua proses kok biar kamu ngerasainnya seperti apa, meladeni teman kamu yang bagaimana, teman kamu yang begini, yang begitu, jadi kamu tahu kamu harus apa. Yang penting kan bisa menyatukan, mengambil yang terbaik untuk kelompok itu, mengalah dan Saling bantu. Kerjasama. Habis kan cuma riset paper aja ya, research paper kelas 9, terus habis itu udah ada kegiatan lainnya ya. Selesai kan belum? masih ada sesekap. Tapi aku sih pengen dulu research paper. Oke. Kan research papernya banyak kendala ya. Kendalanya kan aku kesulitan buat ke rumah ini. Soalnya waktunya nggak ada. Terus itu kita sering kali beda pendapat gitu. Bikin aku tuh aneh banget kenapa aku harus di kelompok ini. Tapi akhir-akhirnya juga aku bisa pelajari sampai waktu itu pas hamil satu pengumpulan aku ngerjain banyak banget gitu, ditinggalin sama dua orang itu. Tapi pas sebelum presentasi kayak aku malamnya berdoa banget semoga besoknya tuh kayak apa ya, dilancarin lah. Dan kemarin lancar banget kan. Iya, santai banget. Terus ibu gurunya juga tanyanya nggak sulit-sulit kok. Iya. Soalnya aku rasa ibu guru cuma ngulang-ngulang doang buat pastiin aja. Karena udah dijawab semuanya di jurnal itu. Enggak, pas kemarin kan cuma belajar berbicara di depan umum aja kayak gimana. Ya itu mesti dipelajari lagi. Di Suaranya kurang jelas. suara, terus kecepatan, Eren ngomongnya kecepatan. Ngomongnya jangan terlalu Intonasinya cepat nggak jelas. dan intonasi yang penting. Nanti belajar lagi lah. Iya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu kan proses, jalanin aja, tapi bukannya untuk ditinggalkan, udah selesai ini, nggak gitu. Aku harus lebih baik, jadi aku harus belajar bagaimana berbicara Kita di SMA ada lagi ya? yang bagus. Nggak hanya di sekolah aja kan, misalnya di gereja, di organisasi di gereja, organisasi di kepemudaan atau apa, kamu harus belajar bagaimana berbicara di depan umum dengan intonasi yang jelas, tidak terburu-buru, dan orang akan paham apa yang kamu omongin karena nadanya bagus. Oke. Mobil listrik. Kenapa? Ya kita tahu. Iya siapa? Boleh. Jadi mobil listrik mah udah makin jelas aja. Pas sudah SMA. Ya iya. Apa kekurangannya cari tahu ya. Usul. Betul. Itu kan soal ininya ya, akademis ya, Apa ya? dan kegiatan ya. Nah, Kalau soal yang kamu bilang rohaninya, nanti aku ceritain. Di bagian selanjutnya. Research paper, di tengah-tengah research paper kan masih ada SSK. SSK kan aku jadi koordinator bidang lagi. oh, bidang apa? Di start lagi, soalnya kan lanjutin yang dari kelas 8. Habis itu dari kelas 9 aku di kelas 9 ngerasa kontribusi aku bisa lebih
aku tingkatkan gitu. Aku ada rasa mau biar kelas 8 tuh aku kayak nggak dibilang gendongan gitu di kelas 9. Jadi kelas 9 itu aku kayak mau mencoba lebih berguna gitu. Oh, ide-ide kamu. Iya, Terus habis itu kan tinggal ambil aja yang tahun lalu idenya seperti apa. ya kan kalau tahun lalu udah pasti diambil sama panitia intinya, jadi cari-cari yang lain dulu aja. Kalau masa udah ngelakuin banyak, jadi kalau kontribusi kurang mereka, aku dengerin aja gitu apa kritik dari mereka, saran-saran buat kedepannya. Habis itu aku kayak untuk kelas 10 besok aku mau coba jadi saran-saran mereka tuh aku beneran jalanin gitu, walaupun nanti kan aku nggak jadi korbit nih kelas 10. Tapi kalau misal kelas 10 aku bisa bagus lagi, terus kelas 11 koordinator lagi, kan aku saran-saran itu aku bisa olah lagi ya, jadi lebih bagus kan. Terus konser di hari akhir itu seru, jadi bisa senang-senang sama teman, nikmatin semua proses yang udah aku jalanin dari awal persiapan rekap sampai akhir kan. Walaupun seru-serunya bentar doang harus dikejar sama laporan keuangan. SMP ada perpisahan gitu. Ada pemantauan apa? Announcement day, Ada. tapi bukan perpisahan kayak Cuma iya, kan kita masih gabung lagi nanti di SMA. Oh iya, lanjut lagi. Nggak ada perpisahan ya. Ya, Cuma Acara. melepas dari SMP. Iya. Melepas SMP gitu. Ini udah selesai nih gitu loh. iya. Situ, nah, ada tuh kelas 9 dikit-dikit banget tuh apa formasi-formasinya, kegiatan yang aku ikutin. Jadinya mungkin perkembangannya tuh selalu ada. Hobi dari kompetens yang aku rasa tuh selalu berkembang tuh nilai aku di kompetensi itu. Kemarin juga aku bisa dapat sumba. Itu kayak pertama kali aku dapat sumba. sekarang Tapi jangan lihat yang nilai kemarin aja aku. Bahasa Inggris aku tetap bagus loh, bagus banget. sebenarnya sekarang bisa nggak dapet? Bisa kan nilainya dikit sekarang, cuma kayak dari semester 2 awal kemarin sama sampai hari ini itu cuma kayak ngambil nilainya 2 kali ulangan. sekali dah. Jadi ada yang diambil dari semester sebelumnya katanya ya, jadi mungkin bisa lebih terselamatkan. Habis itu conscience yang doa-doa gitu, jadi aku lebih diajarin lagi nih di pelajaran agama, konsolasi dan desolasi. Apa tuh Dek? Konsolasi itu kayak kita ngerasa kalau kita lagi dihibur sama Tuhan, kita dapet seneng aja gitu, kita ngerasa deket banget sama Tuhan. Tapi kalau desolasi itu kalau kita ngerasa jauh sama Tuhan. Itu sama aku di SC ya, sama kelas 9 saya sedikit. Soalnya kan tadi aku bilang kelas 7 sama 8 itu tetap konsolasi, kelas 9 aku tetap konsolasi juga. Mungkin ada desolasi. Desolasi itu kalau aku ketinggalan sesuatu gitu, kayak ketinggalan nilai, ketinggalan tugas, itu aku kayak Karena emang pernah ketinggalan nilai pernah. Tapi kan aku tetap kejar-kejar gurunya. Tapi kan dapat juga akhir-akhirnya kan, mulai ada konsolasi lagi. Tapi seneng-seneng gitu, aku kayak mulai banyak berdoa gitu. Dan itu mulai rajin berdoa, karena aku kayak ngerasa semuanya tuh emang dari Tuhan ya.
Habis itu kita apa yang aku minta pasti bakal dikasih asal ada usahanya. Terus aku juga compassion ya. Compassion tuh di setahun terakhir ini aku ada mindset pemikiran kalau aku punya lebih berarti itu kesempatan aku buat kasih ke orang. Kayak aku aku pernah sekali kasih jajanin teman aku gitu, dia lagi lapar kan, aku jajanin kan. Kalau aku ada uang lebih, kalau aku punya pengetahuan lebih, aku mau buat ngajarin mereka. Tapi aku kayak sebel gitu sama orang yang punya lebih tapi dia cuma buat sendiri aja, buat diri sendiri gitu. Emang ada? Dia pasti ada biar dia sendiri aja gitu yang 100 atau biar dia sendiri aja yang enak. Oh ada. Adalah terus di lingkungan sekitar juga banyak yang kayak gitu. Di sekelas atau Mungkin ada yang sekelas atau aku balas budi gitu sama orang yang udah bantuin aku, sama aku menyalurkan bantuan biar mereka bisa ingat aku gitu, biar aku bisa terkoneksi dari sini koneksi ke semua orang lah, banyak orang. Tapi aku juga dari kan dulu pas 8 aku juga pernah kena kasus gitu. Di sana aku bisa menyaring gitu apa-apa yang baik yang bisa jauhin, aku jauhin. Yang baik-baik aku bisa terus temenin dia dan ngelakuin hal yang baik gitu. Kalau yang dulu kita berbuat yang kurang baik bareng-bareng, kalau orang itu bisa diajak buat berubah, aku bakal tetap sama dia. Biar kita tetap sama-sama gitu, dia nggak lebih ke arah yang salah, kita sama-sama ke arah yang benar lah ya. Masih ada yang siapa? Masih main kan? Masih main, karena udah benar ya. Harusnya kita belajarnya selalu berdua gitu. terus mamanya udah nggak ada masalah. Nggak ada, mungkin masih ada yang ngomong-ngomongin lah di belakang, tapi aku nggak peduli ya. Iyalah, nggak usah diambil hati. Aspek komitmen Di kelas 9 ya, apa? komitmen Tanpa harus dibangunin mami. Itu tetap dibangunin. Tapi aku di kelas 9 tuh mulai kayak ada rasa komitmen buat ngerjain tugas. Itu misalkan dulu aku dikasih deadline 7 hari, itu hari ke-7 ya baru aku kerjain. Sekarang tuh aku merasa kalau aku udah kerjain dari hari pertama, itu 6 hari sisanya tuh aku bisa mainnya lebih santai gitu. Betul, tidak ada beban. Iya, Betul, bagus. Terus? ini komitmen menurut aku bisa berkembang dan masih berkembang, bukan sudah berkembang. Masih akan berkembang lagi yang lain. Iya. Ya itu mah orang setiap hari akan terus berkembang. Iya. Ada situ leadership mandiri ya. Mandiri kok, jadi masukin makanan sendiri. Nggak mami. Ya harus begitu. Kamu yang beresin bekal kamu, semuanya masukin sendiri. Mami udah sendiri. Oke? Itu tetap aja aku masih dibangunin sih. Ya udah besok nggak usah. Apa kan salah jam tidur aja ini. Aku kerohaniannya mana? Kan kelas 9 udah selesai. Oke, sekarang bagian rohani. Bagian rohani tuh aku kan pelayanannya di gereja aja. Di gereja tuh aku Sebagai sebagai apa? Miss Dina. Terus?
Miss Dina itu aku kan gabung Miss Dina dari 2022 sebelum masuk SMP. Jadi baru dari Miss Dina pas kelas 7. Awalnya tuh aku bosen banget. Bosen gitu. Aku ngapain aku di sini ya? Karena awal-awal selalu kayak gitu lah orang-orang. Tapi sampai sekarang tuh aku selalu mendapat orang-orang yang baru juga gitu di Miss Dinar. Menjadi apa orang baru buat kamu? Jadi temen, jadi apa? Penasehat kalau ada yang salah pas latihan. Habis itu jadi temen dalam hidup sehari-hari juga bisa ya, bukan di gereja aja. Dari semua orang di Miss pasti kita kenal satu persatu kan, soalnya kan biar di gereja itu kayak sepi banget. Oh nggak banyak. Gak banyak, tapi jadi dari kesini pasti kenal gitu. Ya kita nggak usah mikirin gengsi-gengsian lah ya. Yalah, nggak usah merasa senior Iya. atau merasa aku lebih kecil. Sama, gimana tuh sama. Ini pelayanannya buat Tuh. Terus apa lagi? aku pertama kali tugas visa besar itu Natal dilanjut Pasca 2003 nih. Sama Pasca tuh selalu dapat bagian gitu dari hari suci juga. Aku dikasih kesempatan juga buat tugas di Visa Paus kan, yang waktu itu September ya 2024 Paus ke sini ke Indonesia gitu. Aku seneng banget gitu. Iya, Mami aja nggak dapet tiket. Yang paus ya. Kayak salah satu yang paling mengesankan gitu, bukan karena tugasnya aja gitu, tapi orang-orang dari Miss Dinar gitu seru-seru semua gitu. Jadi pas latihan gitu sampai malam pun itu nggak terasa sama sekali. Oke, kayak paling seru di situ lah. Kamu dapat teman baru di situ. Banyak. Aku dari yang sekolah juga banyak yang tugas juga kan, jadi kita bisa Pergi bareng. tapi kan kita punya paroki sendiri. Jadi bayangkan aku sama paroki gereja sendiri lah ya. Aku jadi makin kenal mereka yang satu paroki, main-main terus, kita terbuka banget lah pas itu. Pengalaman indah lah ya. Pengalaman indah banget. Aku bisa ulang, aku ulang gitu. Waktu itu bener-bener kayak teman akrab banget. Soalnya kita susah seneng bareng gitu pas 2 hari itu. Sampai malam kita nyari makanan, ada yang sakit, kita bareng-bareng terus. Tapi waktu itu kita lupa foto bareng gitu. Nggak inget lah. Ada cewek juga kan? Ada aku itu foto yang sama sebelah aku, jadi masih ada kenang-kenangannya lah ya. Terus aku juga pelayanan 2 kali kan, gamelan tuh pas Minggu Palma 2024. Itu aku yang bagian SMP tuh dapetnya dikit. Resep. Bagian apa? Yang bagian SMP kan Minggu Palma tuh dipimpin sama SMA sama SMP. Iya, ingat teman. Di SMP tuh cuma kayak mainin buat komuni aja gitu. Oh iya, yang Mami hadir juga ya. Iya, walaupun komuni aja itu kan masih pengalaman yang bagus gitu. Oh, ada kontribusi juga akhirnya di sekolah buat di kegiatan rohani gitu. Pas itu yang dilipin kan itu juga termasuk pelayanan kayak gamelan. Sebenarnya latihannya nggak semudah itu. Kita awalnya mau digantiin aja, nggak usah kita katanya. Jadi siapa? Orang-orang yang di kampung sana. Oh, harusnya kalian tidak main. Iya, tapi guru-guru pada Meyakinkan ini bisa. iya
ada bilang itu Kamu bisa. bisa lah. Apa ya? Walaupun lagunya baru. Lagunya baru semua, di teksnya juga baru. Soalnya itu aku biasanya pelajarinnya itu bukan yang kayak yang di LinkedIn, beda teksnya. Oh, Tapi kan itu 2 hari itu dipelajarin bareng-bareng gitu. Ya kita bisa bareng-bareng juga. nggak salah. Ini ada yang salah kedengeran kali. Nggak apa-apa, salah sedikit. Jadi pas kita lagi tampil itu ada orang-orang desanya juga di situ. Yang Jadi bisa backup. ya, jadi bantu-bantu aja gitu. Tugas pelayanan Miss Dinar sama gamelan itu buat aku seru banget. Kalau aku bisa ngelakuin dengan baik, itu aku ngerasa Tuhan bantu aku. Habis itu walaupun aku kurang, tetap aja Tuhan tetap beserta. Kan yang dilihat hatimu. Iya, niatnya kan aku. Niat. Tapi walaupun kurang pun aku tuh masih diberi kesempatan gitu. Kesempatan itu berharga. Betul. Terus apa lagi yang membuat kamu merasa di bidang kerohanian bertambah? Aku juga gitu. Aku dikasih kesempatan jadi pengurus di gereja. Oh iya, di Miss Dinar. Bisa. Sebagai apa? Aku jadi pelatih. Yang menyusun jadwal katanya kamu. Iya. Saya pelatih, musuh jadwal, jadi digabung. Itunya masih seksual. Ya sekarang masih Excel karena Excel masih kayak bimbing-bimbing yang di bawahnya gitu aku. Iya. Habis itu nanti digantinya baru September atau Oktober gitu. Baru itu aku semua yang tanggung jawab. Tapi caranya Excel tetap bakal bantu kok. Kamu mau jadi Excel. ketua Miss Dinar nggak? Jadi Kalau diminta. dan aku belum siap untuk menghandle semuanya lah ya. Ya. Satu persatu kan aku periodenya 3 tahun nih. Kalau aku 3 tahun nanti udah siap kan nanti 3 tahun berarti. Elisa gantian si EXO gitu. Enggak, emang dari dulu Alina. Oh. Asal dulu pelatih juga. Gak pernah jadi ketua EXO. Kalau nanti kan 3 tahun lagi aku masih kelas 12. Kalau aku mungkin masih bersedia, udah habis udah siap, ya udah aku bisa jadi tua atau yang lebih tinggi gitu. Oke, mantap. Di pengurus ini juga aku disuruh bikin acara yang meliputi semua Miss Dinar gitu. Acara yang aku buat itu ziarah dan rekreasi. Itu lagi dalam perjalanan. Oh, kamu jadi ketua Ya. acara ini. Ya, ketua acara, Terus ketua umum lah ya. Sebenarnya ketua umum aku harus handle semuanya, tapi mereka juga yang kerjain, aku cuma kayak jadi apa, ngurusin ini udah benar atau belum, pengawas. ya jadi ngawasin gitu. Itu ada lagi. Terus di Miss Dinar ini kita kaitin juga ya di partnya 1L yang kompetens, kan nggak ada kompetens lah ya. Nggak ada. Tapi kompetensi aku bisa apa ya, konsisten, jadi bisa berguna di tugas-tugas biasa atau tugas-tugas besar. Aku habis itu apa ya, kalau science aku juga bisa mimpin doa lah ya, mimpin doa buat bareng-bareng gitu. Kalau kita lagi mau tugas yang penting gitu, Doa dulu. kita doa dulu. Aku kayak bilang ke seseorang kalau doa seperti ke sahabat karib gitu, ngobrol sama sahabat karib supaya rasanya tuh tidak. Habis itu komitmen lalu
Visitor mah komitmen aku. Tetap nggak pernah terlambat kan? Gak pernah terlambat, gak pernah bolos. Nggak pernah bolos. Yang ke Bogor bolos sekali. Aku izin itu. Tapi aku nggak pernah ninggalin tugas gitu. Oh iya betul. Agak jam tanggal berapapun, jam berapapun tugas kamu harus jalani, itu betul. Science, compassion, Leadershipnya, leadership, mandiri, bisa mengatur diri sendiri atau mengatur orang lain. itu kamu yang menentukan jadwal kan, itu udah soal Iya. leadership. Iya, Kamu yang melatih juga menentukan kan leadership. yang latih, yang mengatur jadwal itu leadership. Bagus sih, kembangkan terus gimana? Leadership kan leadership awalnya tuh kan dari diri sendiri. Aku rasa kalau aku belum bisa ngatur diri sendiri di lingkungan itu, aku nggak bisa ngatur buat orang lain. Tapi awalnya tuh aku ngerasa kalau aku udah bisa ngatur diri sendiri, jadi aku mungkin bisa lebih buat ngatur yang lain dalam arti maupun jadwal gitu. Kalaupun ada yang protes, aku bisa masukannya tuh ada yang bisa aku masukin, aku olah lagi biar aku bisa jadi pelatih yang baik. Betul. Kan pelatih juga ada 3, kita saling bantu satu sama lain. Oh bertiga itu. Ya. Oke benar. Jadi saling mendukung, bukan saling mau nonjol atau menguasai. Ya. Benar, harus saling mendukung. Leadership udah beres dong. Apa ya? Compassion belum. Compassion seperti peka gitu. Peka kalau dia tuh salah mulu, aku bisa bantu apa gitu biar nggak ulangin lagi gitu salahnya di mana. Habis itu udah sih dari aspek paksa 1L. Habis itu dari diri aku, rohani, terhadap aku, bukan aku sama Tuhan. Aku rasa aku bisa bilang kalau aku makin deket gitu. Aku bisa apa ya? Bisa apapun, kalau ada masalah jangan berburu bertindak gitu. Aku coba resapi, doa dulu, minta jalannya gitu. Walaupun masalah-masalah ini bukan masalah sebesar yang mungkin papi udah pernah alamin gitu. Tapi kan untuk umur aku, itu masalah-masalah itu yang harus banget aku lewatin ya. Aku bisa lewatin itu semua sampai hari ini. Aku masih bisa lancar-lancar aja. Aku kalau bener-bener minta tuh aku doanya serius gitu. Tapi aku ngerasa kalau doa aku bener-bener dikabulin. Puji Tuhan. Dan harus selalu rendah hati, itu bukan karena kuat gagah kamu. Itu semua karena Tuhan. Nggak boleh tinggi hati. Iya. Kita juga dari doa-doa itu, semisal doa aku nggak dikabulin, berarti Tuhan nggak izinin. Tuhan lagi mencoba buat melindungi aku. Ya mungkin ada hal baik yang mau dikasih ke kamu, gitu kan? Iya. Kalau dikabulin, berarti Tuhan udah izinin, udah susun dari lama buat aku nikmatin hasil yang terbaik yang Tuhan udah kasih gitu. Jadi aku dari hari ke hari aku mencoba buat tidak menyalahkan keadaan. Jadi aku mencoba syukurin apa yang aku udah dapetin. Dan jadi aku bisa lebih bersyukur juga kan. Lebih bersyukur sama apa yang Tuhan udah kasih, sama bersyukur apa
yang Tuhan udah apa ya gimana? Tuhan udah Rencanain buat kamu. ya rencanain ke depannya dalam hidup aku ke depannya gitu ya. Pasti rencana yang baik. Ya aku kan selalu berdoa buat rencana baik ya Tuhan udah susun gitu ya. Betul. Bagus. Udah sih gitu aja sharing aku. Mantap, bagus kok. Sejauh ini yang kami dengar, kamu memahami apa C1L, terus juga menjalani semua proses itu dengan baik, dengan hati gembira, tanpa beban, itu udah enjoy banget ya. Itu sebuah rasa syukur. Mami bersyukur banget kamu nikmatin semua kegiatan di sekolah itu yang banyak, dan hal yang baru, hal yang susah, hal yang mengesalkan, itu semua bisa kamu jalani dengan baik ya kan, dan menjadi lebih baik lagi nantinya gitu loh. Itu yang benar, dan tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Ya sudah, bikin lebih baik lagi itu yang diharapkan sama Papi gitu ya. Sip. Mantap, puji Tuhan, sesuai. Oh ya ngomong. Oke, ngantuk.